Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisma Septiani. Dalam video ini saya akan membahas mengenai kawasan dalam teknologi pembelajaran. Association for Educational Communication and Technology pada tahun 1994 merumuskan ada 5 bidang garapan dari teknologi pembelajaran. Yang pertama ada desain, yang kedua ada pengembangan, yang ketiga ada pemanfaatan, yang keempat ada pengelolaan, yang kelima ada penilaian. Nah, kelima hal tersebut itu merupakan kawasan atau domain dari bidang teknologi pembelajaran. Yang akan saya bahas dalam video ini adalah mengenai kawasan desain dalam bidang teknologi pembelajaran. Kawasan desain dalam konteks pembelajaran itu merujuk pada proses untuk merencanakan kondisi pembelajaran dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk yang efektif dalam pembelajaran. Nah, proses ini bermula pada perkembangan psikologi pembelajaran, terutama dalam teori pembelajaran yang berprogram dan diusulkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1954 dan juga dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Simon pada tahun 1969. Nah, dalam perkembangannya yang lebih lanjut pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an, kajian desain ini semakin berkembang melalui kolaborasi antara psikologi pembelajaran dan juga desain sistem. Nah, terutama oleh tokoh seperti Robert dan juga Leslie Branch. Nah, kawasan desain ini dibagi menjadi 4 aspek utama. Nah, yang pertama ada desain sistem pembelajaran, yang kedua ada desain pesan, yang ketiga ada strategi pembelajaran, dan yang keempat ada karakteristik pembelajar. Kawasan desain yang pertama ada desain sistem pembelajaran. Nah, desain sistem pembelajaran merujuk pada prosedur yang terorganisasi dengan langkah-langkah. Yang pertama ada penganalisaan. Nah, penganalisaan ini merujuk pada menentukan apa yang harus dipelajari. Yang kedua ada perancangan. Nah, perancangan ini merujuk pada menentukan bagaimana cara mempelajarinya. Yang ketiga ada pengembangan. Nah, pengembangan ini merujuk pada penulisan dan juga memproduksi bahan pembelajaran. Yang keempat ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini merujuk pada penerapan bahan dan strategi pembelajaran yang sudah didesain. Yang kelima ada penilaian. Nah, penilaian ini merujuk pada evaluasi bagaimana tingkat keberhasilannya dalam proses pembelajaran. Nah, kelima proses tadi itu bersifat linier dan juga interaktif, di mana setiap langkahnya itu harus dilakukan dengan cermat agar tujuan pembelajarannya itu tercapai dengan baik. Yang kedua ada desain pesan. Perancangan bentuk fisik pesan yang akan disampaikan itu dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan juga daya tangkap pembelajar. Nah, desain pesan itu mencakup elemen-elemen mikro seperti bahan visual, urutan, dan format media yang digunakan, berupa statik atau dinamis. Nah, prinsip desain pesan ini disesuaikan dengan jenis media dan tugas belajar yang diinginkan, seperti pembentukan konsep, pengembangan sikap, keterampilan, dan juga hafalan. Aspek yang ketiga ada strategi pembelajaran. Nah, penyusunan urutan dan pemilihan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini mengacu pada teori belajar yang mengatur bagaimana situasi belajar dan juga komponen-komponen pengajaran. Nah, desainer pembelajar itu harus mempertimbangkan sifat materi,
situasi belajar, dan jenis pembelajaran yang diinginkan ketika memilih dan mendesain pembelajaran. Aspek yang terakhir ada karakteristik pembelajar. Nah, faktor-faktor yang berkaitan dengan latar belakang, pengalaman, kemampuan, kepribadian, dan motivasi pembelajar yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Nah, aspek psikologi pembelajar yang penting diperhatikan itu kemampuan, baik potensial maupun aktual, sikap, emosi, dan motivasi yang semuanya itu harus mempengaruhi bagaimana seseorang belajar dan juga menyerap materi. Nah, secara keseluruhan itu, kawasan desain bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar yang efektif melalui perencanaan yang matang dan juga perhatian terhadap bagaimana faktor itu mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.